Under the moon where the waves keep time, Papua's soul, it's a rhythm divine. Palm trees swaying, the stars align. In this paradise where hearts entwine. Sebuah momentum strategi yang sangat penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Musrembang menjadi wadah resmi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama, menyelaraskan aspirasi serta menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sebagaimana kita pahami bersama, perencanaan yang baik adalah fondasi utama dari pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang cermat dan terukur, pembangunan akan kehilangan arah dan tidak akan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan real di masyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, RKPD Kabupaten Jawa Timur tahun 2026 memiliki peran yang sangat strategis. Tahun 2026 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Jawa Timur tahun 2021-2026. Artinya capaian kinerja pembangunan yang kita raih pada tahun ini akan sangat menentukan keberhasilan seluruh rangkaian agenda pembangunan 5 tahun yang telah kami pimpin. Dan pada tahun 2026 kita akan menyusun program RPJMD untuk 5 tahun berikutnya. Pemantapan kemandirian dan kesejahteraan, memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian daerah. Namun kemandirian tidak cukup tanpa kesejahteraan. Oleh karena itu, semua sektor pembangunan harus bergerak secara sinergis, holistik, dan terintegrasi. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, pemerintah Kabupaten Jawa Timur telah merumuskan 11 fokus strategi pembangunan yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan, yaitu 1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama sebagai fondasi spiritual dan etika sosial masyarakat. Yang kedua, memantapkan derajat akses dan sumber daya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, memantapkan mutu akses dan tata kelola pendidikan untuk menciptakan generasi Jawa Timur yang cerdas dan berdaya saing. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Yang kelima, memantapkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia agar tercipta keadilan dan kepastian hukum di seluruh wilayah. 6. Memantapkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial ekonomi yang berkelanjutan dan merata hingga pelosok ke distrik. 7. Memantau kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan. 8. Memantapkan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. 9. Memantapkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.
10 memantapkan kapasitas daerah. Yang ke-11 memantapkan sektor pariwisata yang berorientasi pasar, yang mempromosikan kearifan lokal pada daya tarik alam yang bertumbuh kepada dunia luar. Bapak Ibu, itulah 11 pokok yang prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dan saya perlu menegaskan bahwa di tahun 2021-2025 di tahun terakhir, kemudian kita akan menyusun APBD yang baru untuk 5 tahun ke depan pada tahun 2027. Nah, sehingga Bapak Ibu, terutama Kepala PD, mengetahui bahwa visi dan misi dalam kepemimpinan periode kedua ini tidak terlalu banyak yang berubah. Tetapi dalam penegasannya bahwa yang hukum cerdas sedang jalan, walaupun dalam peristiwa kemarin kita sudah tarik guru dan nakes sementara mereka masih di kota, dan yang hukum sehat sedang jalan, tetapi dalam peristiwa yang sama kami sudah tarik. Dan di periode kedua nanti tentunya kita akan lebih fokus pada peningkatan ekonomi atau kemandirian ekonomi, sehingga Bapak Ibu bisa dapat menerjemahkan ini dengan baik dalam setiap penyusun program atau kegiatan. Nah, tentu ada pada rel yang ada. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa ketika kita menyusun RKPMD, RPJMD atau rancangan pembangunan daerah jangka menengah maupun jangka panjang, selalu ada pada visi. Jangan kita tawarkan program sesuai dengan kemauan. Sesuai kemauan ini yang masalah. Betul toh? Betul kan tidak? Karena masing-masing mau yang itu harus jadi gitu. Jadi kita harus selaras dengan visi dan misi bupati, sehingga outputnya kita akan dapat begitu. Nah, oleh sebab itu 3 pilar utama ini yang terpenting yang Bapak Ibu dapat diperhatikan dalam penyusunan program untuk tahun 2026. Kemudian hal yang lain juga adalah dengan kemampuan anggaran yang terbatas dan kebutuhan pasti tinggi, sehingga perencanaan harus sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Kita programnya tinggi-tinggi, tetapi pelaksanaannya atau outputnya tidak jalan. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kita programkan sesuatu pada asas manfaat, kemudian asas kemampuan keuangan daerah. Tentu 3 pilar yang tadi itu menjadi prioritas, sehingga Bapak Ibu dapat memperhatikan baik. Lalu kita bicara sumber pendapatan di kabupaten ini, ya pasti DAU, kemudian DAK, kemudian Otsus, dan juga dana bagi hasil. Nah, dari dana yang ada ini, yang kami dapat hampir 200 triliun lebih ini, lebih banyak itu dana desa. Dana desa hampir 400 miliar lebih. Kemudian belanja pegawai lebih besar di sini, sehingga untuk belanja publik lebih banyak kita gunakan DAU dengan Otsus. Nah, tetapi Otsus beberapa tahun yang sebelumnya kita sedikit bermasalah. Sekarang mulai fleksibel dana Otsus. Aturan sekarang sudah mulai fleksibel, sehingga dana Otsus dengan dana DAU ini harus dipadukan dalam penyusunan. Jangan Otsusnya jalan sendiri, kemudian DAU-nya jalan sendiri. Nah, ini yang nanti sama-sama masing-masing cari jalan. Itu yang tidak boleh, tetapi harus dapat sinkronisasi
Arahnya jelas, begitu. Ini jelas ya. Jadi otsusnya kerja apa? Kemudian sampai di sini otsus punya kemampuan di sini, lanjut dengan DAU. Begitu baru kita akan bisa dapat mengcover semua kepentingan di daerah ini. Jadi Bapak Ibu, anggaran ini tidak ada yang rahasia. Semua orang dengar, semua orang akan dengar ketika dana itu masuk, sebelum masuk, akan pelaporannya juga jelas. Jadi tidak boleh kita menyusun sesuatu dengan sepihak, begitu. Jadi kami minta supaya sebagai pimpinan di daerah diminta supaya barang yang ada ini kita gunakan dengan baik, kita duduk sama-sama atur sehingga masyarakat ini bisa dapat terlayani dengan baik. Tujuannya hanya untuk bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Itu tujuannya ke sana. Sehingga sekali lagi bisa diprogramkan dengan baik, dengan dipadukan dengan dua sumber yang ada ini. Itu hal yang penting yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Lalu hal yang kedua juga, dalam situasi tahun ini, di tahun pertama kita juga baru 2 bulan lebih dalam kepemimpinan periode kedua ini, diperhadapkan dengan berbagai situasi di daerah kami dapat mengikuti bersama-sama. Tetapi kita tidak boleh goyah sedikit pun, tidak boleh takut karena kita punya Tuhan. Ketika kita punya misi baik, kita punya visi baik untuk daerah ini, pasti Tuhan akan tolong kita. Dan terbukti kita sudah lewati masa-masa sulit ini dengan baik, sehingga kita dalam tugas dan pelayanan sebagai abdi negara di daerah ini juga jangan sedikit pun meresot, apalagi jangan sampai ada yang semua ketakutan. Ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut, tetap pelayanan jalan terus, karena ini sebuah tanggung jawab yang kita harus jalankan. Tetap kita menjaga kedamaian sukacita di kabupaten ini supaya terciptalah moto kabupaten yang berkimu dan sejahtera itu.